Ya, sebelumnya Ustadz awali dengan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Hari ini nanti SBDP-nya yang pembelajaran 2 ya. Nanti tentang ini saya kira mengulang lagi ya sebenarnya ya. Mengulang lagi itu tentang pola lantai ya. Tentang pola lantai. Dan ini saya kira kalian pasti sudah sangat paham lah ya. Ya, ini di kelas 5 kita sudah sering membahas ini ya. Ini agak mengulang lagi ini ya di kelas 6 itu. Nah, oke, yuk. Dibuka buku BBD-nya ya di pembelajaran 2. Ya, itu tentang pola lantai tari. Ini saya screenshot ya. Saya screenshot. Ini semua. Oh ya, ini ada yang belum hadir tapi ya nggak apa-apa. Tadi ada yang izin ya. Mas Arham semangat ya. Ya, oke ya, saya screenshot nih untuk materinya. Nah, ini ya materinya yaitu nih tentang pola lantai tari. Nah, ini ya kita mengulang lagi yang pasti Ustadz bacakan ya ini ya. Pola lantai tari, ya, setiap tari tradisional terdiri atas penari yang melakukan tarian secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok. Kegiatan menari lebih dari satu orang, apalagi berkelompok dalam jumlah yang cukup besar atau banyak ya, itu membutuhkan apa? Kekompakan. Nah, ini ya, kuncinya di sini, kekompakan. Posisi dalam menari perlu diperhatikan ya oleh seorang penari. Ya, pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Ya, biar tidak saling bertabrakan karena kan yang nari banyak orang ya. Kalau tidak diatur polanya nanti akan saling bertabrakan, saling saling ya itu ya, ruwet, main sendiri-sendiri, jadi tidak rapi kayak gitu. Itu fungsinya pola lantai itu seperti itu. Dan saya yakin dulu kalian sudah pernah mempraktekannya ya, waktu mau pentas milad ya, pentas milad yang nggak jadi itu karena corona ya, itu sebenarnya kalian kan diatur itu ya, pola lantainya seperti ini, seperti itu ya. Oh, ono sing tabrakan, nah, biasanya dia itu ya tidak paham pola lantainya masing-masing. Nah, itu. Nah, itu kalian dulu pernah pernah praktek ya. Kalau pola lantainya itu bagus ya, tarian itu jadi lebih tertata, lebih rapi, lebih indah yang pasti ya. Nah, seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Ya, ini ya harus diperhatikan nih, perpindahanku ini kemana, pergerakanku ini ke kanan atau ke kiri ya, geser ke kiri atau ke kanan, pindah ke samping, ke depan, ke belakang. Nah, itu penari harus tahu ya, harus menguasai itu ya. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Nah, itu. Nih, perhatikan jenis pola lantai berikut. Ini ada pola lantai vertikal. Ini kategori pola lantai yang lurus ya. Depan, maksudnya vertikal ini dari belakang ke depan ya. Depan itu ya arah penonton itu, panggungnya itu di depan. Apa panggungnya apa? Tempat duduk penonton itu di depan. Nah, itu vertikal tuh seperti ini. Ini sebenarnya
vertikal ya. Tari Yospan Papua. Ini bukan diagonal, ini maksudnya ke depan. Ini kan gambarnya biar terkesan apa? Tiga dimensinya dapat. Makanya dibuat agak miring kayak gini. Hasilnya ya kayak gini, lurus kayak gini. Ya, penontonnya dari sini. Begitu juga dengan tari serimpi ini ya. Tari serimpi ini bukan diagonal maksudnya ya. Ini bukan miring gitu enggak. Ini dari depan ke belakang. Ini kan fotonya apa gambarnya ini memang dibuat kayak gini. Ya ini biar tiga dimensinya dapat. Nah ini dibuat vertikal. Ini depannya terus langsung belakangnya kan nggak kelihatan nanti yang penari belakangnya ini ya. Kalau sama loh ya, kalau lurus gitu, lurus tegak lurus depan belakang gitu kan tidak kelihatan nanti penari. Makanya ini dibuat kayak gini miring kayak gini ya. Ini kayak diagonal, ini bukan diagonal tapi ini penontonnya agak miring di sini ya. Nah, jadi kesannya kayak diagonal. Nah, ini depan, ini belakang lurus. Ini juga sama, tari baris cengkedan dari Bali. Itu juga sama. Itu maksudnya enggak miring ini, enggak diagonal ini, tapi ini maksudnya ini depan, belakangnya gitu. Lurus ya. Itu. Ini hanya gambarnya saja yang terkesan apa? Kayak miring gitu. Ya biar tiga dimensinya dapat gitu. Dan kelihatan semua penarinya. Nah, yang diagonal tuh kayak gini nih ya, diagonal. Ini ya. Ini ada maksudnya ya, pola lantai vertikal ini tadi, yaitu memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Nah ini nggak tahu ini yang membuat apa istilah ini ya, ini Ustadz juga mendapatkan informasi ini ya dari buku. Jadi ya bisa saja ini kesannya sederhana ya, pola lantai vertikal itu memberikan kesan sederhana tetapi kuat ya. Sederhananya kenapa? Karena kan nggak rumit ya. Dari belakang baris ke belakang itu kan tidak rumit. Ya itu sederhana tapi kuat. Nah, ini ya. Nah, itu kayak seorang prajurit itu ya. Mau perang. Nah, ini terus diagonal. Diagonal penari berbaris membentuk garis menyudut. Ya, namanya menyudut itu ya kayak gini nih, menyudut. Nah, ini ya. Jadi kayak gini nih. Kalau dibahasakan itu nah, ini ya, menyudut itu kayak gini nih. Nah, menyudut ke kanan atau menyudut ke kiri. Nah, itu ya. Ini namanya menyudut. Nah, sudut kan di sini ya, pojokan, memojok, nah, menyudut. Nah ini ya, di pojokannya di sini, itu namanya menyudut. Nah, ini ya, jadi penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Nah ini ya, polanya kayak gini atau kayak gini. Nah seperti itu. Nah ini penontonnya dari sini, penontonnya dari sini, penontonnya dari sini. Nah, beda dengan gambar yang atas tadi ya. Nah ini arah hadapnya kan ke sini ya. Arah hadapnya ke penonton. Jadi ini adalah pola diagonal. Gitu. Itu ya. Terus kita lanjut. Nah, ada pola lantai garis melengkung. Melengkung ini bisa lingkaran, bisa setengah lingkaran, atau bisa angka 8, atau bisa angka 6. Ya pasti berbentuk lengkungan. Penari membentuk garis lingkaran. Ya. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Ya, lemah lembut. Nah, ini kesannya lemah lembut. Nah, ada apa saja tarian yang menggunakan pola melingkar ini? Ya, ini contohnya adalah tari Mak Badong. Ya, ini dari Toraja ini. Ini biasanya melingkar gitu ya. Melingkar, berjalan melingkar gitu, terus balik lagi kayak gitu ya, sambil berpegangan apa itu tangannya itu ya, sambil apa ini namanya?
Nih. Ya, terus ada lagi tari randai dari Sumatera Barat. Ya, ini yang rumahnya Sumatera Barat. Ya, Mas Razik nih. Nah, ini mesti tahu tari randai. Nah, ini banyak menggunakan pola melingkar. Ya, begitu juga dengan tari yang di Bali itu apa? Tari yang menggunakan pola melingkar itu, yaitu tari Nah, kecak. Ya, cak 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 cak. Nah, itu kan biasanya melingkar ya. Di tengahnya ada penarinya atau di tengahnya itu apa? Lantainya melingkar. Nah, itu ya itu beberapa pola lantai. Ya, itu beberapa jenis pola lantai, ada pola lantai lurus, ya, ada vertikal, diagonal, terus melengkung. Sebenarnya ini banyak ya. Pola lantai itu tidak hanya ini saja ya, bisa horizontal. Kalau horizontal kemarin kan sering dibahas waktu kelas 5 ya. Tuh. Terus pola zigzag atau pola yang lain ya banyak sekali. Nih, nah ini sekarang nih aktivitas siswa. Kamu sudah belajar tentang pola lantai tarian daerah. Amatilah gambar berikut dan gambarlah pola lantainya. Nah, ini ada tari Seudati dari Aceh. Nih, tari Seudati. Tari Seudati. Nih ya, tari Seudati. Loh, ini kok nggak bisa diganti ya. Nah, ini tari Seudati. Ini tari Andun dari Bengkulu. Terus ini ada tari Tanda dari Riau. Ada tari Tambun dan Bungai dari Kalimantan Tengah. Nah, sekarang coba tuliskan ya pola lantainya ini apa ini. Ya, pola lantai. Silahkan kalian tuliskan ya pola lantai dari tarian yang di sini nih. tulis apa Hati-hati digambar? ya, itu ya tari Seudati ya itu ya. Itu arah hadapnya ke mana? Ke depan semua ya. Ini penontonnya dari sini. Nah, bukan dari sini, penontonnya bukan dari sini yang tari Seudati itu. Ya, kira-kira itu pola lantainya apa? Silahkan kalian apa itu tuliskan. Ditulis nggak Kalian digambar. tuliskan. Os Nah, nggak ini digambar. hampir sama dengan tadi ya yang di atas Os tadi. Apa? nggak digambar. Iya, itu digambar boleh. Oh ya ini ya, amatilah gambar berikut dan gambarlah pola lantainya. Nah itu ya gambar ya pola lantainya. Nah itu digambar lalu dituliskan bawahnya apa namanya pola lantainya itu. Misalkan tari kecak. Nah ini kamu gambar pola lantainya misalkan kayak gini tari kecak. Nah ini melingkar atau lingkaran. Nah itu. Sudah ya, gampang ya ini ya. Ini tari yang andun itu kira-kira itu pola lantainya bentuk apa itu ya? Tari andun. Itu bingung ya. Ustadz juga bingung itu pola lantainya. Ini penontonnya dari sini juga ini. Ya, karena ini arah hadapnya kan ke sini. Ke lihat gambarnya itu kan arah hadapnya kan ke sini. Nih, terus nih ini gampang tari tanda ini gampang. Pola lantainya jelas. Ini juga kelihatan jelas. Sudah? Oke. Dar, dari
Kita jawab ya. Tari Seudati. Tari Seudati itu pola lantainya apa? Ada yang pengen jawab tari Seudati itu pola lantainya apa? Vertikal. Siap. Halo? Ya? Apa? Vertikal. 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 Oh iya. Ya itu maksudnya itu vertikal ya, itu bukan diagonal. Karena arah hadapnya, orangnya itu loh. Orangnya itu memandangnya kan dari sini. Sebenarnya itu penontonnya dari arah sini. Nah, dari sini penontonnya. Jadi itu sebenarnya vertikal. Ya, oke, ditulis ya. Berarti digambar, Ding. Digambar di bawah sini. Gambar di bawah sini. Tek, 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 tek. Nah, gitu. Terus tari andun Bengkulu itu apa itu? Ada yang tahu itu tari? Apa itu? Kira-kira? Vertikal. Vertikal. Apa ya itu ya? Setengah lingkaran ya tahu. Tari andun. Kayak gini nih. Aku ngenet lingkaran nih, Tat. Lingkaran. Aku ngenet lingkaran nih, Tat. Aku setengah lingkaran nih, Aku jawabnya zigzag ya. Lingkaran, Tat. Ini yang buat apa ya? Yang buat gambar ini ya, ini tidak memperhatikan kayaknya ini ya. Ya ini nih kalau orang ya dikasih pemahaman seperti ini itu ya membingungkan sekali ya toh. Kayak nggak ada gambar lain aja. Gurunya sudah Memang Tat, tadi tak cari yang kartun cuman itu tuh, Tat. Nah iya. Ya, coba Ustadz cari apa? Tari andun itu seperti apa di internet. Coba ya, tak cari dulu ya. Tari Vertikal, garis lurus. Search Tari by andun. Google. Tari andun. biasanya. Oh, ini. Rantai pada tari andun memiliki perbedaan antara tari andun kebanyakan dan tari andun lewanan. Tari andun kebanyakan bentuk pola lantainya adalah garis lengkung yang berbentuk lingkaran, sedangkan tari andun lelawan pola lantainya garis lurus. Gitu Tat, aku bacanya, Tat. Ya bisa saja. Ya kalau ini Ustadz lihat itu memang ya gitu, gambarnya memang kayak gitu itu ya. Itu kayak melingkar sebenarnya aslinya. Aslinya melingkar itu. Ada yang duduk, ada yang berdiri gitu. Maksudnya kayak gitu kayaknya itu. Tapi aneh banget, Tat. Jadi memang seperti itu. Ya. Ya, oke. Kita anggap itu melingkar aja ya. Melingkar ya, itu melingkar. Ini kan posisinya ini yang duduk di depan. Nah, ini di depan, ini aslinya melingkar kayak gini nih ya. Itu, anggap aja itu melingkar itu. Gambarnya saja yang kurang. Ya. Ya, oke. Terus kita lanjut lagi ke tari tanda Riau. Itu jelas ya, kelihatan ya. Apa itu? Melingkar. Ya, melingkar. Terus tari Tambun dan Bungai dari Kalimantan Tengah. Apa itu? Horizontal. Ya, horizontal. Ini penontonnya dari sini. Ini arah hadapnya kan penarinya dari sini ya, arah hadapnya. Nah, ini penontonnya di sini. Itu horizontal. Ya, oke. Ini sudah kalian pahami. Oke, sekarang ada soal nih. Ya, soal. Yo, soal. Nomor 1, silahkan raise hand yang pengen menjawab ini. Ya, Mbak Raisa dulu. Nomor 1 dibaca.
Pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Pernyataan tersebut merupakan pengertian apakah jumlah gambar centang pada bulatan yang tersedia. Pola lantai tari. Ya, jawabannya adalah pola lantai tari. Ya, ini yang dicentang. Ya, oke. Terus nomor 2 nih. Nomor 2 satu kotak. Yo, Mbak Ayunda. Pola lantai garis vertikal merupakan pengembangan dari garis lurus. Betul. Ya, jawabannya adalah betul. Ya, pola lantai vertikal itu adalah pengembangan dari garis lurus ya. Sebenarnya itu garis lurus. Vertikal, ada horizontal, ada diagonal, itu kan bentuknya lurus ya. Tuh, terus nomor yang ini, kolom yang kedua ini. Yo, Mbak Danis. Dalam jumlah yang cukup besar membutuhkan kekompakan, betul. Kegiatan menari lebih dari satu yang cukup besar membutuhkan kekompakan. Ya, betul. Oke, sip. Terus, Mas. Yo, Mas Karel, yo. Dari Randai, Sumatera Barat hanya menggunakan saja, yaitu lurus vertikal. Betul atau salah? Ambillah sendiri. Tadi ada di atas tadi. Apa? Bener nggak bener? Saya salah gitu loh. Salah. Ya, jawabannya salah ya. Tari Randai itu kan tidak hanya menggunakan pola lantai lurus saja, malah justru kebanyakan melingkar. Tadi kan di gambar sebelumnya tari Randai itu berbentuk lingkaran. Nah, berarti di sini pernyataan di sini itu salah ya. Yang menyatakan bahwa tari Randai itu hanya menggunakan satu pola lantai saja, yaitu lurus vertikal. Itu berarti salah. Oke. Terus yang ke ini, tadi Mas Izi tadi mana Mas Izi? Yo, Mas Izi yo. Ya, Us. Fungsi pola lantai adalah untuk mengatur ruang gerak penari dan memberikan nilai keindahan tariannya. Betul. Ya, oke, betul jawabannya. Oke, sip. Sekarang nomor 3 nih. Yang kotak yang pertama ini, ya. Kotak yang pertama ini. Ya, kotak yang pertama itu yang ini. Nah, ini Mbak Jauza. Ya, Us. Dibaca soalnya nggak, Us? Dibaca soalnya dulu nggak? Ya. Jono ingin mengetahui bentuk pola lantai suatu tarian. Bantulah Jono dengan cara pasangkan dengan benar antara gambar tarian dengan nama pola lantainya. Nomor 1 itu vertikal. Ya, berarti sini ya. Jawabannya adalah stat. Nah, ini. Pola lantai vertikal. Terus yang kedua, Mbak Nindita. Nomor 2. Lantainya pola horizontal. Ya, di sini pola lantai horizontal. Terus yang ketiga ini. Yang ketiga Mas, loh kok hilang lagi? Yang ketiga, ayo siapa yang ketiga tadi? Mas Izi sudah, Mas Karel sudah, Mas Avicenna. Pola lantai lingkaran. Pola lantai lingkaran. Ya, pola lantai lingkaran. Betul ya? Pola lantai lingkaran. Oke. Terus nomor 4. Nomor 4 nih, siapa yang berani jawab nih nomor 4? Siapa? Tadi ada enggak ya tadi ya?
anunya apa? Pernyataan ini saya sebentar. Nah, ini. Nah, ini loh. Ada loh. Nomor 4. Mas Oni yang belum nih, Mas Oni. Halo Mas Oni. Ya, halo. Ya. Kabarnya baik kan Mas Oni? Yes. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola melingkar. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Ya, bagus. Betul ya. Mas Oni sehat ya? Yes. Ya, bagus. Di rumah ini? Iya. Ya. Di hotel atau di rumah itu? Ini di hotel. Ya. Nomor 5. Ada yang berani menjawab nomor 5? Selain yang sudah ini sudah ini Mas Izi, Mas Karel. Yo, yang lain yo. Mengapa pola lantai dalam tarian sangat penting? Jelaskan. Ada yang berani menjawab ini? Ini harus yang berpikir tingkat tinggi nih. Harus bisa mengutarakan. Mungkin Mas Arham nih bisa ini. Woi, Mas Arham. Pola ten. Apa Nomor 5 dijawab. Apa ya? Ada. Belum. Nih dilihat di sini. Apa ya? Ayo Mas Arham. Udahlah terus biar gak jelek. Biar gak jelek. Mengapa pola lantai dalam tarian sangat penting? Jawabannya katanya Mas Arham biar gak jelek. Ya, oke, boleh, saya hargai pendapatnya. Ya, yo yang lain siapa yang ingin menjawab? Boleh raise hand. Selain Mas Oni, selain Mas Izin. Apa ini? Agar tarian terkesan indah dan penari tidak bertabrakan saat menari. Apa? Agar tarian terkesan indah dan saat menari tidak bertabrakan dengan penari lainnya. Ya, oke, itu ya betul ya. Tadi sudah Ustadz kemukakan di awal ya tadi ya. Karena ini ya, menari dengan jumlah banyak orang itu harus memperhatikan ya itu tadi arah dia bergerak, arah hadapnya, ya posisinya dia. Nah, itu harus memperhatikan itu. Ya. Maka ya ini pola lantai ini sangat penting untuk diatur ya agar ya tadi ya tidak ruwet ya, tidak bertabrakan, tidak terkesan kacau ya, biar terlihat indah itu ya. Yang pasti biar terlihat indah itu. Itu adalah apa intinya itu ya, biar tuh. Oke ya. Itu terkait dengan materi pembelajaran kedua ya, yaitu tentang pola lantai tarian. Ya, oke. Mungkin besok sama sih materinya, hanya saja mungkin beda apa ini ya? Beda itu ya, beda tariannya. Nanti kita bahas dengan tarian yang lain. Itu ya. Mungkin cukup itu saja ya dari Ustadz untuk hari ini. Ini pembelajaran 3. Pembelajaran 3 itu besok tentang musik ya, tentang musik. Ini besok saya setelkan lagu ini ya, Maryam Tomong dari Tapanuli. Maryam Tomong na 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 na. Kalau pernah dengar na 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 na. Kayaknya kayak gitu. Kalau nggak salah ya. Nah, ini besok kita akan belajar tentang interval nada ya. Jadi jarak nada antara do ke re ke mi, fa ke sol ke la itu ada jaraknya. Jadi tidak sama. Ya, termasuk jarak 1, jarak setengah kemarin itu ya, 1, 1,5 kayak kemarin itu. Nah, ini. Oke, ini besok saja, ini pekan depan. Oke ya, ada yang perlu ditanyakan tentang pembelajaran hari ini tentang pola lantai tari?
Ada yang perlu ditanyakan? Enggak. Tidak ada ya. Saya kira kalian wis paham banget ini ya. Terlalu mudah. Nah, terlalu mudah. Terlalu mudah untuk dipelajari. Ya, oke ya. Saya cukupkan. Ya, Kalau nggak ada yang bertanya, ya. Tugasnya apa, Tat? Tugasnya apa, Tat? Tugasnya, nah ini tadi kalian menggambar pola lantai tadi. Soal ini ada tadi. Soal ini tadi. Soal AKM ini tadi ada. Di buku kalian ada nggak? ada Ustadz. Ya itu Ada, Ustadz. itu dikerjakan lagi ya. Itu ditulis lagi. Aku udah kerja ini, Ya nggak apa-apa. Ya udah. Yang penting ini yang tugas-tugas ini diselesaikan semua. Yang dikirim ke kelas dojo apa, Tat? Yang dikirim ke kelas dojo apa, Ustadz? Tat? Kelas apa? Dojo. Yang dikirimin yang Dojo. dikirimin fotonya ke masing-masing PA apa, Tat? Yang jadi tugas. Oh, dikirim maksudnya gimana? Foto apa tah? Tugasnya ini. Ada aplikasi namanya Kelas Dojo buat ngumpulin Oh, tugas, dojo. Ustadz. Dojo itu tah? Heeh. Oh ya. Nggak usah. Ini kan di buku kalian aja, dikerjakan di buku kalian aja. Di buku apa ini? BBD. Mungkin yang dulu yang pembelajaran 1 itu pernah Ustadz ngasih tugas itu. Itu sudah belum? Ustadz. Yang ngeprint itu, Tat, udah, Tat. Patung sebagai monumen itu boleh berupa kalian cari gambar di mana? Udah, Google, Tat. Terus nanti itu gimana, bisa Tat? dikirimkan di dojo itu nggak apa-apa. Misalkan patung sebagai monumen itu gambarnya Terus kayak kalau apa? misalnya yang udah ngerjain kayak gitu gimana, Tat? Ya sudah. Kalau sudah, Ya sudah, berarti nggak ada tugas, Tat. ya nggak ada tugas. Ya. Tugasnya ya kalau sudah diselesaikan ya sudah ya. Ya ini. Kalau misalnya ngirimin di kelas 7 yang soal AKM-nya gimana, Tat? Biar Udah, biar itu langsung aja dikerjakan di buku BBD kalian itu aja. Tidak usah dianu lagi. Besok kalau ulangan tinggal ini buat belajar aja. Oke ya. Cukup ya dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di pembelajaran pekan depan ya. Nanti tentang musik. Ya, oke. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah semuanya.